Hari ini, kasus dugaan perhiasan imitasi yang melibatkan penyanyi ternama Reza Artamevia kembali memasuki babak baru dengan agenda panggilan pemeriksaan di Mabes Polri. Perkembangan kasus ini terus menarik perhatian publik, mengingat nama besar Reza sebagai salah satu diva tanah air yang selama ini dikenal lewat karya-karya legendarisnya. Tak sedikit yang terkejut mendengar kabar ini, mengingat reputasi Reza yang selama ini jauh dari kontroversi besar. Kasus ini mencuat setelah seorang pelapor mengajukan laporan resmi dan menyerahkan sejumlah bukti yang diduga kuat mengaitkan Reza dengan tuduhan tersebut. Hingga kini, proses hukum terus berjalan di bawah pengawasan Polda. Meski detail kasus belum sepenuhnya terungkap, pelapor mengklaim memiliki bukti-bukti yang cukup untuk memperkuat tuduhannya. Lantas, seperti apa reaksi sang pelapor yang dikawal oleh Fahmi Bahmid? Saat ini saya menjadi advokat dari seorang yang menjadi korban dugaan adanya tindak pidana sebagaimana yang sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya yang berinisial IM. Saya punya berlian senilai 150 miliar. Sudah 150 miliar Ya. Itu ada di pihak mereka. Ini bisnis sampingan aja semenjak beberapa tahun belakangan ini. Ini semua adalah seperti asli ya. Oke, dan sudah diperiksa bersama. Kemudian mereka baru menyerahkan kepada kita 18,5 M ya, setengah miliar. Kemudian baru mereka memberikan 18,5 miliar kepada kami. Kemudian sisanya itu kita tunggu terus dari bulan Agustus 22 itu sampai saat ini tidak dipenuhi. Kita tunggu terus sampai akhirnya pada tanggal 7 Oktober barulah berkembang berita seperti yang kalian dengar gitu ya, bahwasannya seperti yang kalian dengar. Alasannya saat kita tagih, ini gimana penyelesaiannya mereka bilang ada kendala nih, masih kendala urusan bank. Nah itu tidak juga, dan kita masih nunggu dan masih berharap gitu ya, bahkan sampai akhirnya berujung seperti yang sampai pada kalian. Itu urusan lain. Nanti urusannya biar ditanggapin pada saatnya. 15 November hari ini kami menerima laporan dari saudari IM tentang dugaan penipuan atau penggelapan, junto turut serta dan atau tindak pidana pencucian uang. Terlapornya saudari RA dan saudari RD. Saudari RD ya. Terlapor ini mengajak korban untuk bisnis berlian dengan menjanjikan keuntungan. Akhirnya korban menyerahkan uang secara bertahap kepada terlapor 18,5 miliar rupiah. Dan diberikan jaminan oleh para terlapor 9 buah berlian. Kemudian terlapor menjanjikan akan mengembalikan uang korban berikut keuntungannya senilai 21,3 miliar rupiah. Korban memberikan somasi kepada terlapor agar uangnya dikembalikan, namun hingga pembuatan laporan polisi ini terlapor tidak juga mengembalikan uang. Kasus dugaan tindak pidana penipuan yang menyeret nama penyanyi Reza Artamevia semakin memanas setelah pihak pelapor, IM, memberikan keterangan yang memperkuat laporannya. Berdasarkan pengakuan IM, dugaan penipuan bermula ketika ia menerima berlian dari tangan Reza pada tanggal 14 November 2024. Namun, kualitas berlian tersebut ternyata menjadi tanda tanya besar. Untuk memastikan keaslian dan kualitas berlian tersebut, IM memutuskan membawanya ke laboratorium khusus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Hasil analisis laboratorium mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan. Ya, berlian yang diterima oleh IM bukanlah berlian asli, melainkan berlian sintetis. Penemuan ini semakin memperkuat kecurigaan IM terhadap transaksi tersebut. Tak berhenti sampai di situ saja, pihak IM kemudian memeriksa keabsahan dokumen pendukung, seperti sertifikat dan surat-surat terkait berlian tersebut. Hasilnya, menurut IM, sertifikat yang disertakan dalam transaksi itu diduga bukan sertifikat asli yang diakui oleh lembaga sertifikasi berlian resmi. Untuk perkenalan Ibu IM ini dengan Ibu RA, sama singkat ya teman-teman, itu di awal bulan Juni dan pihak beliau menawarkan kepada saudari IM untuk melakukan bisnis batu tersebut yang dianggapnya asli, yang seperti sudah beredar sekarang ini ya teman-teman. Nah terus pas udah itu mereka melakukan seperti transaksi transfer atau perjanjian-perjanjian lainnya seperti itu, Bang. Tahun berapa itu, Kak? Masih di tahun ini 2024. Beliau itu menawarkan untuk bisnis kepada Ibu IM ini, yaitu untuk membeli secara bertahap, pembelian sebuah batu dengan nilai yang pertama itu di 8M. Di 8M itu dijanjikan dengan keuntungan menjadi 2M. Dan itu ada 6 batu berlian dihargai dengan kesepakatan dan sudah ditransfer 7M dengan total 18,5M. Korban mengecek ke lab dan ternyata hasilnya adalah synthetic diamond. Kita udah melakukan beberapa tahapan sebelum kita laporan ke tanggal 14, yaitu dengan pengecekan kebenaran atas batu tersebut. Jadi kita udah melakukan di 2 lab ini. Awal kita melakukannya di sini yang satu, lalu ini yang kedua. Ini ada sejumlah. Yang awal kita hanya cek 2, lalu setelah itu pengecekan untuk ke-9 batu tersebut. Dan di lab itu jelas dinyatakan bahwa batu tersebut adalah sintetis. Terakhir kita pengecekan untuk sertifikat dan dinyatakan palsu. Jadi prosesnya setelah proses berlanjut, akhirnya dari pihak korban itu meminta mereka berdua untuk melakukan pengecekan ke laboratorium. Nah, didapatkan hasil dari laboratorium itu adalah synthetic diamond. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya selaku kuasa hukum telah melayangkan somasi untuk meminta kembali uang tersebut sebelum kami melakukan untuk membuat sebuah laporan. Kemarin itu kan Ibu RA itu menunjukkan seperti ini ya kawan teman-temannya, saya tunjukkan seperti ini ya. Beliau menunjukkan ini gitu toh, bahwasanya ini yang dia tunjukkan kepada kawan-kawan, tapi kita mempunyai di pasal 6 yang di sini di mana disebutkan kita boleh mengecek untuk keaslian dari batu tersebut. Ya. Jadi kita sudah melakukan ke-9 batu tersebut.